Oke teman-teman, yuk kita selami sebuah dunia yang tersembunyi, yang diam-diam membentuk planet kita dari dalam. Sebuah galeri seni geologis rahasia yang diciptakan oleh kekuatan yang luar biasa, tepat di bawah kaki kita. Kalau kita ngomongin kekuatan bumi, gambaran yang paling sering muncul di kepala kita pasti ini kan, gunung berapi yang meletus, lengkap dengan api, asap, dan lahar pijar. Itu pertunjukan yang spektakuler, sisi kekuatan bumi yang tampil di panggung utama. Tapi, pernah nggak sih kepikiran, gimana kalau magma dengan semua energi panasnya yang luar biasa itu justru nggak pernah berhasil naik ke atas panggung? Kemana perginya semua kekuatan dahsyat itu? Jawabannya, energi itu nggak hilang loh. Malah sebaliknya, ia berubah menjadi seorang seniman bawah tanah. Dia memulai sebuah proyek kreatif rahasia, membentuk ulang kerak bumi dari dalam kegelapan, tanpa ada satu orang pun yang melihat. Nah, untuk memahami karya seni tersembunyi ini, kita perlu bedain dulu dari saudaranya yang lebih terkenal dan, lebih berisik. Yuk kita bandingkan antara si bintang panggung, ekstrusi, dengan si seniman di belakang layar, yaitu intrusi. Jadi, ini dia pada kuncinya. Ekstrusi itu adalah pertunjukan yang kita lihat di permukaan, lava dan abu yang meledak keluar. Sementara intrusi itu adalah proses infiltrasi yang senyap. Magma justru menyelinap ke dalam retakan batuan yang udah ada, lalu pelan-pelan mendingin dan membeku di sana. Yang satu itu ledakan publik, yang satunya lagi sebuah penciptaan rahasia. Oke, sekarang kita udah tahu bedanya, mari kita fokus sepenuhnya sama si seniman bawah tanah ini. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan intrusi magma? Gampangnya gini, bayangin aja magma itu kayak adonan super panas yang bertekanan tinggi dan lagi nyari ruang. Karena nggak bisa meletus ke atas, dia malah nekan ke samping, maksa masuk ke celah-celah batuan di sekitarnya. Nah, di sanalah, dalam sunyi dan gelap, dia pelan-pelan kehilangan panas dan mengeras jadi patung batuan padat. Terus, apa yang mendorong proses artistik ini? Ada 3 kekuatan utama yang bekerja di sini. Pertama, tekanan dari dalam magma itu sendiri yang kuat banget. Kedua, magma ini kayak seniman yang cerdas. Dia manfaatin kelemahan di kanvasnya, yaitu retakan-retakan yang udah ada di kerak bumi. Dan ketiga, ada ketidakseimbangan tekanan yang pada dasarnya narik magma ke ruang-ruang baru untuk diisi. Oke, siap-siap ya, karena ini bagian yang paling seru. Kita akan melakukan tur eksklusif ke galeri seni bawah tanah ini dan melihat mahakarya-mahakarya menakjubkan yang diciptakan oleh intrusi magma. Karya pertama dan termegah di galeri kita adalah batolit. Ini bukan sekedar patung batu biasa, ini adalah fondasi dari seluruh jajaran pegunungan. Sebuah masa batuan beku raksasa yang membeku jauh di dalam perut bumi. Dan yang bikin melongo soal batolit itu adalah skalanya. Kita ngomongin ukuran yang bisa membentang ratusan kilometer. Pegunungan Bukit Barisan yang megah di Sumatera itu misalnya berdiri di atas inti batolit granit raksasa. Jadi coba bayangin, seluruh pegunungan yang menakjubkan itu pada dasarnya cuma puncak gunung es dari sebuah patung bawah tanah yang kolosal. Mahakarya berikutnya adalah lakolit. Bayangin, magma yang nyusup di antara lapisan batuan, terus karena tekanannya, dia dorong lapisan di atasnya ke atas sampai ngebentuk kubah. Ini kayak bisul geologis raksasa yang ngangkat permukaan tanah tanpa pernah merobeknya. Bentuknya khas banget, atasnya melengkung dan dasarnya rata. Pegunungan Henry di Utah itu contoh klasiknya. Kalau Anda lihat ada serangkaian bukit berbentuk kubah yang aneh di tengah lanskap yang datar, wah bisa jadi Anda lagi ngeliatin atap dari beberapa lakolit yang tersembunyi tepat di bawahnya. Nah, kalau lakolit itu tadi kubah, maka sil ini adalah kue lapisnya. Ini adalah lempengan magma tipis yang nggak mendorong ke atas, tapi malah menyebar secara horizontal, dengan sopan nyelip di antara 2 lapisan batuan yang udah ada. Sil ini menciptakan efek visual yang luar biasa loh. Bayangin sebuah kue lapis geologis, dan sil ini adalah lapisan isian gelap yang kontras di antara lapisan kue yang lebih terang. Pemandangan di Skotlandia dan Afrika Selatan itu penuh dengan contoh-contoh keren dari garis-garis horizontal ini. Beda banget sama sil yang sopan dan ngikutin alur, dike ini jauh lebih agresif. Ini adalah dinding magma vertikal yang nggak peduli sama lapisan batuan yang ada. Dia motong lurus ke atas, nerobos semua lapisan tanpa izin.
Dike ini sering banget berfungsi sebagai sistem perpipaan internal buat gunung berapi, kayak arteri yang nyalurin magma dari dapur magma di bawah menuju ke permukaan. Islandia dengan aktivitas vulkaniknya yang tinggi, itu kayak laboratorium alam yang luar biasa buat melihat jaringan dike yang rumit ini terekspos. Oke, terakhir dalam tur kita ada sebuah karya yang istimewa, Diatherma. Ini pada dasarnya adalah tenggorokan fosil dari gunung berapi purba, pipa letusan yang tadinya aktif, sekarang terisi oleh magma dan puing-puing yang kemudian membeku menjadi tugu abadi setelah gunung berapi itu mati. Proses penciptaannya super dramatis. Dimulai dengan tekanan gas yang luar biasa yang meledak ke atas, membuka sebuah pipa vertikal. Pipa ini kemudian dengan cepat keisi oleh campuran magma dan batuan yang hancur, yang akhirnya mendingin dan membeku menjadi sebuah sumbat batuan padat yang kekal. Jadi, setelah melihat semua patung tersembunyi ini, pertanyaannya adalah, kenapa ini semua penting buat kita yang hidup di permukaan? Ternyata, warisan sang pematung bawah tanah ini ada di mana-mana dalam kehidupan kita. Nah, ini bagian yang sangat relevan. Proses pendinginan magma yang lambat di bawah tanah ini adalah resep sempurna untuk mengumpulkan mineral-mineral berharga seperti emas, perak, dan tembaga. Pelapukan batuan beku ini juga menciptakan beberapa tanah paling subur di planet ini. Dan tentu saja, ketika erosi akhirnya menyingkap karya seni ini, mereka jadi objek wisata geologi yang spektakuler. Tentu saja, nggak semua warisannya positif. Proses intrusi yang penuh tekanan ini bisa meretakan dan membuat batuan di sekitarnya jadi nggak stabil. Lebih dari itu, gerakan magma di bawah tanah juga bisa memicu gempa bumi lokal yang getarannya bisa kita rasakan di permukaan. Inilah sisi berbahaya dari sang seniman. Jadi, lain kali Anda melihat pegunungan yang menjulang atau bukit berbentuk aneh, coba ingat sejenak. Anda mungkin sedang melihat karya dari seorang pematung bawah tanah yang karyanya baru terungkap setelah jutaan tahun. Hal ini bikin kita bertanya-tanya, kalau ini semua terjadi tanpa kita sadari, kekuatan tersembunyi apa lagi ya yang saat ini, detik ini juga, sedang diam-diam memahat dunia tepat di bawah kaki kita.